Halo guys, balik lagi nih di Porseni, podcast olahraga dan seni. Akhirnya kita udah sampai juga nih pada episode kedua. Kalau kemarin episode pertama itu kita membahas topik yang sama, namun dengan pandangan dan pendapat yang berbeda. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang spesial banget nih hadir bersama kita di sini. Ada Ibu Hafizatul Hanim, SSMSI. Halo Ibu, apa kabar? Halo. Boleh dong Ibu kenalan dulu biar teman-teman semuanya mungkin belum kenal atau mungkin mau kenalan. Silakan Ibu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hafizatul Hanim. Saya bisa dipanggil Ibu Vivi. Saya dosen sosiologi, ya, dengan fokus mata kuliah itu di sosiologi media. Gitu. Oke Ibu, ini Ibu cantik banget hari ini. Aduh, terima kasih. Sama kamu juga. Ini emang kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu Boleh, ya. Ini boleh. karena Ibu fokusnya pada sosiologi media. Mungkin ini juga berkaitan juga kan, karena mural itu kan juga sebagai wadah media juga ya untuk kita bisa berkomunikasi, interaksi juga ya. Iya, benar. Nah, menurut Ibu nih pandangan Bu Vivi sebagai dosen mata kuliah sosiologi, saya mau tanya dulu dong, media itu apa sih? Apa yang harus kita pahami tentang media itu sendiri? Oke. Media itu sebenarnya sebagai sarana atau alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan gitu ya dari pengirim kepada penerima gitu. Nah, media ini juga membantu kita sebenarnya untuk keperluan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kita berinteraksi sekarang kan menggunakan media gitu ya. Misalnya media massa, media cetak, media elektronik, terus juga digital, terus juga ada yang namanya media visual gitu. Nah, sehari-hari kita sudah menggunakan media. Lalu apa sih Bu perbedaan mendasar nih, kan dari banyaknya media yang tadi Ibu sebutkan gitu ya. Apa sih perbedaan mendasar dari media-media yang tadi Ibu udah sebutkan itu? Oke, kalau kita fokusnya kepada media cetak, media elektronik gitu ya, terus juga media visual gitu. Nah, kalau media cetak itu kan biasanya berupa tulisan ya, terus media elektronik seperti televisi, terus juga radio gitu, digital menggunakan internet, terus juga yang visual. Nah, visual ini kan sebenarnya lebih kepada misalnya gambar ya, menggunakan gambar tetapi tidak menggunakan suara, misalnya seperti gambar, tabel gitu. Kalau dalam proses belajar mengajar atau di dunia pendidikan, media visual ini sering digunakan gitu ya. Jadi misalnya untuk menjelaskan sesuatu kita menggunakan gambar gitu. Betul. Biasanya juga kayak kalau media visual itu kan ya tidak berbentuk ya. Kalau misalkan media digital itu kan ada bentuknya gitu ya, bisa kita pegang. Ada suaranya ada gitu suaranya. ya, ada suaranya. Digital ada suaranya, kita bisa mendengarkan suara. Kalau misalnya di visual itu lebih kepada objek gambar gitu ya, seperti kita menjelaskan tabel, terus juga ini gambarnya, misalnya kita mau menyampaikan konten ya, konten misalnya saya ngajar nih gitu, agar kalian bisa lebih mengerti, ini saya memakai gambar gitu, tidak hanya tulisan saja atau tidak hanya memberikan materi saja gitu, itu lebih ke visual sebenarnya ya. Lalu misalnya apakah media visual ini memiliki pandangan berbeda dengan media-media lain? Misalnya kayak karena kan mungkin kasus yang mengatasnamakan media itu banyak gitu ya. Apa sih Bu yang maksudnya pandangan Ibu sendiri terkait nih banyaknya stigma negatif gitu ya dari media-media, termasuk media visual ini nih yang baru-baru banget banyak kasus-kasus yang berseliweran gitu ya. Misalnya contohnya media visual yang kasus saat ini kan seperti gambar mural itu ya gitu ya, yang menyampaikan kritik, saran gitu dari para pelaku mural gitu ya. Memang sebenarnya stigma negatif dari pelaku mural ini dimulai dari aksi vandalisme gitu ya, aksi coret-coret sembarangan gitu. Itu juga harus tahu bahwa sebenarnya mural ini kan sudah ada dari zaman prasejarah, dan itu dimulai dari di wilayah selatannya Prancis gitu. Nah, kalau dulu itu mural kan menggunakan yang namanya sari buah.
Jadi cat air atau cat tembok itu dari dulu kan belum ada. Iya, Nah, digunakan itu melalui sari buah gitu. Nah, mural ini kan mendapatkan stigma negatif karena berawal dari aksi-aksi vandalisme, misalnya mencoret-coret sembarangan atau merusak gitu, yang akhirnya masyarakat melihat bahwa pelaku mural ini lebih ke arah negatif. Padahal sebenarnya itu merupakan kreativitas atau seni jalanan gitu ya, yang sudah ada dari zaman dulunya gitu. Dan mungkin viralnya saat ini karena ada beberapa kasus kemarin yang pelaku mural itu terkait dengan mengkritik pemerintah. Iya gitu, karena ada gambar wujud seseorang, tapi memang sebenarnya nggak spesifik sih ya. Iya. Mungkin karena sudah terlihat mungkin, terus orang-orang juga menganggapnya tuh ini bertujuan kepada objek ini gitu, padahal kan enggak juga ya Bu. Iya, jadi pembuat mural gitu ingin menyampaikan pesan bahwa ada aspirasi mereka yang tertahan gitu ya. Ibaratnya kenapa kritik dan saran itu kenapa misalnya pelaku mural ini membuat gambar gitu ya, misalnya di jalanan gitu, misalnya terkait dengan kritikan terhadap pemerintah gitu. Itu salah satu bentuk bahwa aspirasi mereka tidak tersampaikan dengan baik, mungkin di media online gitu ya, yang akhirnya mereka membuat gambar ini sebagai bentuk kritikan terhadap pemerintah gitu ya, untuk menyampaikan aspirasi mereka gitu. Mungkin dengan harapan bisa dilihat, bisa didengar gitu ya Bu. Betul sekali. Jadi ada makna atau ada pesan yang ingin mereka sampaikan gitu, tetapi tanggapan yang dari pemerintah ataupun dari masyarakat itu cukup mengganggu. Padahal kalau kita lihat itu bukan termasuk tindakan kriminal karena mereka menyampaikan aspirasi, dan dalam undang-undang juga diatur bahwasanya ada kebebasan berpendapat gitu ya. Terus juga mereka ibaratnya itu kreativitas mereka sebenarnya harus ada wadahnya saja gitu ya. Karena mungkin stigma inilah yang akhirnya jadi terhimpit ya untuk ruang-ruang untuk berkreasi gitu ya Bu ya. Betul sekali gitu. Dan oknum-oknum yang membuat akhirnya para pelaku mural ini menjadi dicap negatif oleh masyarakat gitu. Banyak kok kita lihat hasil-hasil mural ya yang ada yang bagus gitu. Bahkan pemerintah juga seperti mengadakan kompetisi ya untuk misalnya lomba gitu. Kalau kita bisa lihat di ini jalanan yang bawah flyover gitu ya, kan banyak tuh di tonggak-tonggaknya itu gambar-gambar misalnya seperti HUT DKI, terus juga ada ondel-ondel gitu ya, selamat ulang tahun Jakarta gitu. Nah, saat ini juga misalnya ada tulisan pakai maskermu gitu ya. Kalau diarahkan memang kreativitas ini bisa membawa keuntungan sebenarnya gitu ya. Jadi peluang juga ya untuk anak-anak bersemangat gitu, menghasilkan ide-ide yang kreatif juga. Jadi nggak cuma sekedar mengkritik tapi juga menghasilkan peluang gitu ya. Betul sekali gitu. Jadi bahkan bisa menjadi lahan bisnis untuk mereka gitu kan. Terus juga di sana banyak kok kafe-kafe ataupun gedung-gedung pemerintahan gitu ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui gambar, karena kan masyarakat sekarang kan senang melihat visual ya, ketika gambar itu menarik pesannya sampai nih gitu, daripada misalnya menggunakan baliho ya. Baliho sama mural ini sebenarnya nggak jauh beda ya. Ingin menyampaikan pesan gitu, nggak jauh beda. Maksud saya ini adalah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat gitu, tetapi mural ini lebih kepada mereka menggunakan gambar yang menarik gitu ya. Warna-warnanya juga kan nggak yang monoton aja ya Bu. Betul sekali gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya sih stigma itu memang dibentuk dari beberapa oknum pelaku yang tidak bertanggung jawab melakukan aksinya itu sembarangan gitu. Padahal kalau kita lihat nggak semua tembok yang bersih itu harus dicoret-coret dengan hal-hal yang nggak penting sebenarnya gitu. Kadang-kadang kita ngelihat coretan itu kan tembok sebagus itu tapi dicoret hanya dengan kalimat misalnya nama terus nama misalnya seperti ini Vivi SMA ini gitu ya. Jadi kesannya kayak ini buat apa eksistensi dirinya gitu. Kalau memang
bisa membuat gambar yang lebih bagus gitu, toh bisa disalurkan. Misalnya kamu seperti tadi sempat saya ngobrol dengan Fatan ya, Iya. mereka juga bekerja sama dengan pemerintah gitu, membuat pesan-pesan inspiratif, misalnya seperti yang saat ini kan COVID nih, Iya, betul. misalnya pakai masker dengan benar, cuci Ajakan tangan ya, gitu, Bu, ya. ajakan Jadi gitu. orang nggak cuma sekedar mengajak lewat omongan aja, tapi Iya. dari visual pun juga ada gitu ya, Iya, dan betul sangat sekali. berguna. Betul, betul, betul. Betul. Lalu nih, apakah mural dapat dikatakan sebagai media komunikasi antar masyarakat maupun petinggi negara? Dan bagaimana pandangan Ibu nih sebagai dosen sosiologi media terkait mural yang dijadikan media komunikasi antar masyarakat dan juga pemerintah? Sebenarnya mural memang dijadikan sebagai sarana komunikasi antar masyarakat ya, dan petinggi negara itu seperti yang saya bilang tadi untuk menyampaikan aspirasi dan kritikannya gitu ya. Jadi fenomena kritik sosial yang disampaikan dalam bentuk mural ini adalah suatu protes atau aspirasi yang tidak tersampaikan tadi gitu ya. Dan banyak para petinggi-petinggi negara juga melihat pelaku mural ini sebagai bentuk juga menjadi ajang penyampaian politik mereka gitu ya. Terus juga yang akhirnya pesan yang ingin disampaikan ini bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Kayak gitu ya. Lalu nih, bagaimana cara kita, Bu, bisa menerima stigma seseorang terkait maraknya mural yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini? Sebenarnya para pelaku mural ini ya, mereka mendapatkan stigma negatif gitu, terus juga dari maraknya ya, kejadian-kejadian viral gitu ya, sudah terbentuk stigma negatif bagi mereka. Mereka itu butuh ruang ya, butuh ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ibaratnya itu ketika mereka punya kreativitas untuk menggambar dengan bagus dalam bentuk mural ini gitu ya, mereka harus punya wadah gitu. Jadi mereka nggak sembarangan lagi gitu. Misalnya saya ingin mengkritik pemerintah nih gitu, saya ingin menyampaikan pendapat, jadi nggak mempan misalnya di Twitter, nggak mempan di Facebook gitu ya, saya mau bikin gambar aja deh gitu. Tetapi aksi mereka misalnya di sembarangan tempat atau merusak gitu. Jadi merusak keindahan. Iya, merusak keindahan. Jadi mereka itu butuh wadah agar stigma negatif pelaku mural ini tidak meluas di masyarakat, dalam artian ternyata pelaku mural ini atau yang membuat mural ini bisa bisa lebih baik gitu ya, berkarya tidak gitu, terhalang oleh stigma-stigma tersebut. Iya, betul sekali gitu. Terkadang seperti kita sendiri ya, kalau misalnya tidak terlalu kenal atau misalnya belum tahu ternyata mural ini bisa menjadi lahan bisnis gitu ya, kita nganggap bahwa ngapain sih coret-coret tembok di sembarangan misalnya gitu, atau kita kenapa harus dibikin gambar di sini gitu. Nah, kalau memang didukung seperti pemerintahan daerah atau komunitas-komunitas gitu ya, mengajak anak-anak yang melakukan aksi vandalisme itu untuk menyampaikan kreativitas mereka lebih bagus, itu malahan lebih oke menurut saya gitu ya. Lalu nih, bagaimana cara yang baik nih, Bu, untuk menyampaikan kritik? Biasanya kan kalau misalnya kita berkritik di sosial media kan udah biasa ya, kadang-kadang juga jadi salah paham yang akhirnya menimbulkan keributan gitu ya, Bu ya. Terus karena mungkin setiap komentar atau kritik itu kan seringkali kita dibungkam gitu ya, apalagi di negara Indonesia sendiri kan katanya negara yang demokrasi gitu ya, artinya kan kebebasan berpendapat itu kan harusnya ada gitu ya, Bu, tapi ini malah dibungkam gitu. Itu bagaimana sih, Bu? Sebenarnya menggunakan media ini lebih bijak ya, gitu ya, menyampaikan aspirasi menggunakan media itu harusnya lebih bijak gitu. Kenapa banyak para anggota masyarakat misalnya yang tidak hanya dari mural saja ya, menyampaikan kritikan melalui media, misalnya dari Twitter gitu ya, terus dari opini masyarakat gitu, banyak yang dibungkam gitu. Nah, ini dia yang masih jadi PR kita semua gitu ya, aspirasi kita seperti terhambat gitu ya. Kita
dari undang-undang saja kita mempunyai kebebasan hak berpendapat betul. gitu. Tapi ada juga misalnya di Undang-Undang ITE itu untuk menyampaikan pendapat itu harus ada nilai-nilai norma yang harus dipenuhi gitu, ada ketetapan-ketetapannya gitu ya. Ada aturannya ya, Bu, ya ya? ada aturannya gitu ya. Jadi seolah-olah sekarang ketika menyampaikan pendapat itu salah langsung dibully misalnya Iya, gitu gitu. ya. Nah, itu dia kita juga harus menyaring bahwa ketika ingin menyampaikan aspirasi gitu ya, ketika ingin menyampaikan pesan melalui media, gunakanlah itu secara bijak gitu. Kata-kata yang digunakan, terus juga etika ketika kita menggunakan media gitu. Misalnya seperti saat ini ya, kita melakukan podcast ini gitu, tujuan kita adalah menyampaikan bahwa ternyata mural ini tidak selalu negatif gitu Iya, ya, betul. dan kita menghadirkan pelaku mural itu sendiri gitu, dan bisa memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa ternyata mural ini bisa menjadi lahan bisnis gitu. Nah, itu kan menggunakan media secara bijak gitu ya. Terus kalau misalnya seperti kalian yang masih muda sekarang misalnya bikin konten YouTube yang edukasi gitu ya, yang program-program Himasos gitu misalnya, mengajak anak-anak ini dalam program Hima gitu. Jadi tergantung kita bagaimana melihat atau menggunakan media ini sendiri gitu ya. Apakah ke arah positif atau negatif Ya, gitu. itu yang harus dipikirkan ya, Iya, Bu ya. betul sekali. Dan kita juga harus lihat bahwa menyaring informasi yang masuk gitu. Karena kan salah satu fungsi media itu sebagai alat komunikasi atau sarana kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di belahan dunia manapun gitu ya. Zaman dulu mau menggunakan media yang masih pakai surat gitu ya, sampainya berapa lama mungkin kalian nggak pernah ngalamin gitu ya. Dan sekarang udah mempermudah gitu, di belahan dunia manapun kita bisa tahu berita, kita bisa berkomunikasi gitu. Jadi jarak itu terasa dekat gitu ya, karena adanya kemudahan komunikasi menggunakan media. Nah, menurut Ibu nih, salah atau enggak sih kalau misalkan mural ini sebagai media visual yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat ini, dikatakan seseorang yang memiliki keterampilan gitu ya dalam bidang melukis gitu, dengan memiliki harapan ke depannya lebih baik lagi dan mungkin bisa membangkitkan semangat jiwa anak muda nih Ibu ya untuk terus berkarya tanpa memandang stigma apapun dari masyarakat gitu. Dan apalagi mengingatkan negara Indonesia juga bebas berpendapat ya Bu Iya, ya. betul sekali. Setiap orang tuh punya haknya untuk menyampaikan aspirasi, kritik gitu. Iya. Jadi menurut Ibu salah nggak mural tetap ada? Enggak salah. Justru bagi saya orang-orang yang memiliki keterampilan membuat mural ini harus diapresiasi gitu. Iya, saya Karena setuju. tidak semua orang bisa untuk membuat gambar itu gitu. Dan tidak semua orang bisa melukis atau menggambar mural sebagus itu gitu kan. Dan ketika ada anak-anak muda yang memiliki keterampilan itu harusnya didukung gitu ya. Iya. Jadi kalau memang misalnya ada stigma negatif yang dari masyarakat gitu, kita juga harus merangkul mereka atau membantu mereka, misalnya seperti kita mengenalkan kepada khalayak ramai atau masyarakat ramai bahwa ternyata mural tidak seburuk itu loh gitu bisa kan. jadi peluang gitu ya Bu Iya, ya. Jadi nggak gitu. semua mural itu ya hanya untuk mengkritik gitu. Mungkin mengkritik, kalau mengkritiknya positif mungkin bisa jadi daya tarik sendiri juga ya untuk bisa lomba, mungkin dilombakan kan, itu jadi akhirnya peluang bisnis yang lumayan banget ya Bu. Ada event gitu ya. Coba deh kalau kita sering lihat gitu, itu di berita juga banyak tentang kampung-kampung mural ya. Kampung-kampung mural di Jakarta, di Jogja juga ada, terus di Malang yang awalnya kampung warna-warni di Malang gitu ya. Terus itu kan salah satu bagaimana pelaku mural ini didukung gitu ya. Jadi ketika anak-anak muda itu punya kreativitas, terus juga didukung oleh orang sekitar atau pemerintahan sekitar gitu, terus juga ya akhirnya muncullah kampung mural itu, dan mereka menggambar di kampung mural itu menyampaikan pesan-pesan juga untuk masyarakat gitu. Misalnya seperti ada gambar wanita yang ditonjok, stop melakukan kekerasan gitu ya. Terus juga seperti ada banjir atau apa, stop buang sampah sembarangan gitu. Itu kan Jadi juga peringatan ya Bu, iya, yang betul mengajak sekali untuk gitu. masyarakat ya stop kekerasan gitu. Jadi nggak cuman hanya sekedar melihat kekerasannya aja, tapi ini kan ajakan untuk
hal yang positif gitu Iya, ya Bu ya. betul sekali. Jadi menurut saya ya pelaku mural itu ya patut diapresiasi, bukan dihilangkan atau dipidanakan karena itu bukan tindakan kriminal gitu ya. Yang termasuk tindakan kriminal ini adalah pelaku vandalisme yang merusak Iya. gitu. Oknum-oknum ini yang merusak Iya. gitu ya. Mungkin terkadang kayak ini ada apa namanya mural, bukan mural sih sebenarnya coretan biasa, tapi akhirnya orang-orang tuh beranggapan bahwa ini tuh pelakunya si muralnya, padahal ini kan orang-orang atau oknum-oknum yang tidak ada, maksudnya tidak penting ya gitu. Iya, Jadi kayak betul sekali. seringkali seperti itu gitu ya Bu ya. Oke nih, bagaimana cara Bu Vivi juga nih memanfaatkan dan menggunakan media dengan baik dan positif? Karena kan untuk saat ini rasanya media juga banyak banget ya Bu, dampaknya pun Iya. juga berbeda-beda gitu di setiap penggunaannya. Iya, ya seperti yang saya bilang tadi ya, Bijak ya. menggunakan apa namanya media secara bijak gitu, ambil posisi positifnya dalam menggunakan media gitu, dan buang sisi buruknya. Karena kenapa? Eh, Era digital saat ini gitu ya, informasi yang masuk atau informasi yang kita terima itu ada baik ada buruknya gitu, itu ada hoax, kita nggak bisa terima mentah-mentah informasi tersebut, kita harus cari sumbernya gitu ya. Jangan, sudah banyak kok kasus-kasus yang apa namanya, ketika masyarakat menerima informasi itu mentah-mentah gitu akhirnya tertipu. Misalnya contoh yang dia hilang di jembatan mana tuh yang arah ke tol gitu, ternyata malah ketemunya di wilayah Karawang. Atau misalnya pernah ada kasus itu pray for Audrey, pernah dengar gitu ya, ternyata itu di prank satu Indonesia gitu. Nah, dari situ kan kita bisa lihat bahwa ketika kita ketika ada kasus gitu ya, ketika ada informasi, ada berita gitu, kita harus cari tahu dulu. Jangan langsung bikin hashtag saja, jangan langsung ikut-ikutan viral, ikut posting gitu ya. Menjudge apa segala macam tanpa cari tahu Betul gitu. sekali gitu. Karena memang banyak akhirnya orang menggunakan media itu secara tidak baik gitu ya, untuk memperoleh misalnya ibaratnya tuh ingin mengumpulkan materi atau cuan lah gitu ya, tapi dengan salah gitu, dengan cara yang salah gitu, dan orang-orang lain menerima hal itu saja tanpa mencari tahu Kadang gitu juga ya. dengan mudahnya masyarakat tuh ketipu gitu ya dengan berita-berita yang sebenarnya ya belum jelas juga benar adanya Betul, gitu jelas ya. gitu. Jadi memang itu dia efek negatifnya, itu adalah kalau memang tidak bijak menggunakan gitu, atau misalnya tidak mencari tahu lebih dalam gitu, ya kita bisa saja akhirnya ikut menjudge gitu ya, ikut menjadi pelaku Orang jadi gitu, ke bawah atau ya Bu, yang tadinya orang betul bodoh sekali. amatan jadi akhirnya ikut ke bawah gitu karena Iya, banyaknya betul yang sekali gitu. merasa tidak tidak benar gitu. Apalagi anak-anak yang masih ibaratnya di bawah umur ya gitu, itu juga perlu pengawasan dari orang tua dalam menggunakan media gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Anak-anak sekarang misalnya anak-anak SD sudah bisa akses YouTube karena belajar harus online, mau nggak mau mereka memegang handphone ataupun membuka laptop ataupun mengakses internet gitu ya. Kalau tidak ada pengawasan dari orang tua atau orang sekitar, misalnya kakak, saudara, ini segala macam, yaitu mereka bisa menyangka bahwa ada berita ini gitu ya. Terus juga bisa akses mungkin situs-situs yang mengarah ke yang jelek gitulah ya. Mengandung unsur sara ya Bu ya. Mengandung. Ya gampang lah dicuci otaknya anak-anak muda sekarang. Kalau misalnya nggak tahu apa-apa, kalian langsung ikut saja menjudge atau ikut misalnya ayo bikin hashtag ini, padahal sebenarnya itu apa sih gitu, udah ikut-ikutan saja gitu. Kita harus lebih bijak lagi ya menggunakannya. Oke, sebelum berakhir nih podcast kita hari ini, ada Q&A nih Bu, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang udah diberikan nih melalui question box Instagram Himasos. Kita pilih 4 pertanyaan karena dari banyaknya pertanyaan saya pikir emang ini poinnya sama aja gitu ya Bu ya. Pertanyaan pertama itu dari @intanseptiye. Apakah mural dapat mempengaruhi ikatan dan perilaku dalam masyarakat? Lalu bagaimana dengan adanya stigma atau pandangan negatif mural merusak fasilitas publik? Oke, apakah mural dapat mempengaruhi ikatan dan perilaku dalam masyarakat?
ya mural itu kalau misalnya dibikin pesan yang ingin disampaikan oleh pelaku mural itu pasti bisa mempengaruhi masyarakat Iya. gitu ya, bisa mempengaruhi ikatan yang ada dalam masyarakat. Mural itu bisa dipikirkan atau merangsang orang lewat gambar gitu ya, atau konten di dalamnya gitu, seperti pesan sosial atau pesan yang ingin disampaikan ke dalam masyarakat gitu ya. Terus juga bagaimana mural ini memunculkan nilai-nilai persatuan misalnya, terus juga tuntutan yang di masyarakat saat ini adalah bagaimana perilaku mural ini bisa akhirnya mempersatukan masyarakat gitu ya. Terus juga bagaimana dengan stigma atau tanggapan negatif gitu ya, mural merusak fasilitas publik gitu. Nah, lagi-lagi stigma itu harus diluruskan gitu ya, bahwa tidak semua pelaku mural mengarah ke negatif gitu ya, bahkan bisa menghasilkan karya-karya yang positif gitu. Makanya lebih diarahkan lagi gitu, aksi-aksi mereka yang merusak itu diarahkan ke arah yang positif gitu ya. Misalnya komunitas-komunitas mural itu merangkul para aksi-aksi vandalisme gitu. Terus juga masyarakat bisa ikut serta gitu ya. Misalnya memang kalau melihat anak-anak yang melakukan aksi vandalisme itu ya diberikan teguran atau bisa diberikan sanksi gitu ya. Jadi kita semua tuh bersatu gitu agar stigma negatif ini bisa hilang gitu dari masyarakat. Oke, pertanyaan kedua ini dari @Adinda Kartika dan @Rifka Lizara. Apa yang membuat para peseni mural sebagai media visual ini pesannya tuh bisa tersampaikan gitu oleh subjek yang akan dituju? Maksudnya kayak gimana sih cara misalnya kayak, kan kita nggak tahu nih ya, maksudnya mungkin kalau tadi dari si pelaku mural tersebut ini tuh kayak ya kita harus tahu dulu konsepnya mungkin ya Bu ya. Kita mau mengkritiknya itu dari dari sisi apa gitu, supaya kritikan kita juga nggak yang bisa cuman sampai. nggak cuma dipandang aja tapi bisa sampai gitu. Jadi kalau memang perilaku mural ini ingin menyampaikan pesan gitu ya, supaya kritikannya sampai ke pemerintah gitu ya. Kalau menurut saya sih pesan yang ingin dibuat itu lebih kreatif ya, jangan hanya menjudge gitu ya, tapi mungkin bisa lebih ke arah yang positif pesan yang ingin disampaikan gitu. Terus juga membuat gambar mural ini di tempat-tempat yang lebih terbuka gitu, dan juga dengan izin gitu ya, karena tadi izin dan syaratnya juga pasti iya ya, Bu, ya? gitu ya. Tadi saya juga sempat ngobrol dengan Fatan bahwa ketika mereka ingin membuat mural gitu, kritikan gitu ataupun saran gitu ataupun nilai-nilai yang ingin disampaikan ke dalam masyarakat, mereka juga bekerja sama gitu dengan pemerintahan daerah gitu, dan itu pesannya pasti akan sampai. Nggak gitu mungkin ya. langsung kayak ditindaklanjuti gitu ya, Bu Iya, ya, karena betul sudah sekali. ada izin juga, Iya, udah ada betul. aturan juga yang udah digunakan gitu, jadi nggak Iya. sembarangan gitu ya, Bu ya. Oke, Ibu, terima kasih udah Sama-sama. hadir di Porseni kali ini. Ini banyak banget informasi yang Iya. dapat disampaikan gitu. Semoga teman-teman semua juga yang menonton bisa paham gitu ya, bahwa sebenarnya menggunakan media juga itu tidak selamanya negatif gitu, tergantung dari kitanya bijak Iya. atau tidak gitu ya, Bu ya. Betul sekali. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya. Jangan kapok ya, Bu Iya, ya. dadah. Oke guys, terima kasih dari Porseni Podcast Olahraga dan Seni. Semoga hasilnya memuaskan dan bermanfaat buat kalian semuanya. Kita kembali di Porseni selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. See you guys. Dah.